Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali menyumpai Anda. Dan saat ini tentunya saksikan sampai tuntas karena akan kita akan mendengarkan curhatan dari seorang perempuan di kota Makassar yang viral beberapa hari terakhir karena postingannya di Instagram dan juga TikTok, di mana perempuan yang bernama Ayu Wulandari menceritakan kisahnya yang ditinggal menikah oleh sang kekasih setelah mereka menjalin hubungan selama 12 tahun. Ditinggal menikah tentu menjadi luka tersendiri bagi Ayu Wulandari, terlebih ia sudah mengeluarkan banyak sekali materi untuk sang pacar. Tak tanggung-tanggung biayanya sampai 12 juta. Dan kira-kira seperti apa cerita lengkapnya sudah hadir di studio pastinya narasumber saya Ayu Wulandari yang akan menceritakan secara detail bagaimana sih sebenarnya kisah mereka dan bagaimana prosesnya sehingga ceritanya sampai viral di media sosial. Halo Ayu, apa kabar? Ya, baik Kak. Baik ya? Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Tetap semangat pastinya. Jadi Tribuners, karena di sini sudah ada Ayu, kita akan bincang-bincang. Tapi sebelum itu mungkin kalian yang ingin bertanya atau apa boleh langsung di live chat Facebook dan juga YouTube Tribun Timur. Biasanya sebentar Ayu akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian gitu ya, kalau sempat. Karena kita akan cerita dulu dengan Ayu. Sebenarnya tanggal berapa sih itu mulai viral di media sosial soal curhatan-curhatan? Itu tanggal 1 Agustus. 1 Agustus ya, 2023 ya. Jadi itu Ayu mulai posting di awalnya Instagram. hanya curhat mungkin. Iya, curhat karena Curhat hati. Terus tiba-tiba banyak yang share. Karena kan IG ku sempat saya privasi, jadi hanya sekedar teman-teman yang lihat. Oke. Teman itu bertanya, bilang kenapa begini-begini. Jadi saya curhat di grup WA soal masalahku ini. Jadi teman-teman bantu saya untuk selesaikan masalah. Dengan cara minta dibuatkan akun TikTok. Karena kan saya awalnya tidak pakai TikTok. Tidak pakai TikTok. Terus di situ mulai nyuruh teman buat TikTok, upload satu video soal yang awalnya itu yang temani dari SMP sampai S2 nikah sama orang lain. Di situ baru mulai viral. Banyak yang share. Tanya-tanya soal ini itu kenapa? Iya, dibalas. Jadi sekalian sudah viral FYP, saya ungkap semua awalnya dari situ. Jadi Tribuners sebenarnya ini Ayu tidak menyangka gitu ya, Ayu Wulandari tidak menyangka bahwa kisah yang dia bagikan di akun TikTok itu akan meledak, akan viral. Karena sebenarnya itu hanya curahan hati gitu ya. Biasanya kan banyak tuh orang yang ada masalah curhat FYP gitu kan. Tetapi kenapa sampai akhirnya beralih ke Instagram juga untuk kemudian diposting banyak sekali cerita-cerita di situ? Karena kan awalnya tuh sudah FYP, jadi maksudnya sudah tersebar kemana-mana FYP-nya tuh. Orang bertanya-tanya kenapa, masalah awalnya tuh kenapa. Jadi sekalian saya langsung ungkap semua di Instagram. Saya spill semua. Karena dari awal kan yang soal viral-viral ini sudah datang baik-baik ke pihaknya laki-laki. Mediasinya pertama itu di kantor desa, di kantor desa Sinjai. Tapi karena tidak dapat jawaban yang dalam tanda kutipnya itu dia tidak mengakui semua. Tidak mengakui semua. Juga dari cara mediasinya yang di dalam kantor desa itu kayak kurang tidak mendukung saya. Karena soalnya kan yang dari pihak kantor desanya, Pak Dusunnya nggak minta cara memintanya juga tidak bukti tidak diminta, hanya cara penyampaiannya bilang bagaimana si laki-laki ini perempuan datang ke sini pasti ada maksud dan tujuan, tapi tidak diakui.
Terus yang di dalam itu ruangan kan Pak Dusun, karena Pak Desanya tidak lagi di Bogor. Terus sekretaris apa ya? Pokoknya keluarganya ini laki-laki. Sekretaris pihak. jadi pihak-pihak yang di dalam itu mediasi itu pihaknya laki-laki, karena saya sendiri di situ. 2 orang sama tante yang video itu yang sumpah yang ada di Instagram itu ya. Jadi kayak kurang mendukung ceritanya di situ. Nepotisme. Iya. Oke, Tribuners. Jadi sebenarnya awalnya adalah tadi disampaikan Ayu bahwa dia tidak menyangka akan viral karena sebenarnya dia ingin bicara baik-baik dengan sang mantan ya. Karena kan kaget gitu ya, tiba-tiba aja mantan punya jadwal akad, sudah akad ya waktu itu ya. Tiba-tiba akad itu. Tiba-tiba akad. Aduh, tiba-tiba akad tanpa, dan statusnya belum putus waktu itu ya? Atau begini, hanya putus pihak? Begini Kak, itu yang awal putus kan November 2022. Mungkin alasannya itu tidak masuk akal. Kan saya wisuda itu wisuda pasca itu Oktober, tanggal 29 Oktober 2022. Di situ dia apa ya, mulai mungkin cari-cari ini kesalahan. Itu yang soal foto itu yang saya posting, foto yang foto bertiga. Ya, chatnya itu yang dia bilang kalau keluarga aku tahu soal ini foto, bagaimana jawabannya. Gitu, jadi maksudnya hal-hal sepele yang dibesarkan awalnya. Jadi saya tanyakan, bilang kenapa kok tidak bilang dari awal kalau ada foto seperti itu, kalau misalkan memang mau diperbaiki hubungan begitu. Tapi tidak dia gubris itu, tidak gubris. Justru dia tambah bilang saya malu. Pergi dekat rumah nongkrong, ditanyain sama teman kenapa fotonya pacarmu sama laki-laki, padahal kan 3 orang di situ. Maksudnya orang awam saja lihat kalau begitu bukan foto biasa. Justru ini juga laki-laki yang saya temani foto, sepupunya teman, dia tahu saya pacaran sama ini Ical. Bahkan fotonya di IG pun saya masukkan itu fotonya Ical, kan jadi orang tahu bilang saya punya ini, saya pacaran sama ini. Nggak mungkin tiba-tiba ada yang nyosor gitu ya, Tribuners. Jadi awalnya sebenarnya sesimpel itu gitu ya, terus tiba-tiba putus, terus mungkin sudah sempat tidak ada hubungan sama, tidak ada komunikasi, dan tiba-tiba akad gitu. Itu kan sesudah wisuda tanggal 29 Oktober, dia gara-gara bekal. Gara-gara bekal. Itu November. Saya bawa malamnya kan dia datang dari Sinjai dulu ke rumahnya di Taeng. Saya bawakan bekal pagi-pagi karena dia minta malamnya, bilang tidak ada makanan. Tidak ada makanan, jadi saya pagi-pagi tuh ke sana. Kan setiap hari tuh harus kayak bagaimana ya kalau ada di Makassar. Jam 7 kan itu harus ada di rumahnya. Siapkan makanan. Itu dari tahun berapa tuh? Dari dia tinggal di situ. Tahun berapa? Dia di rumahnya 14? Enggak, karena dia baru-baru juga beli tuh rumah pas S1 mau penyusunan skripsi. Karena sempat dia pindah dari UIT ke dari UIT ke itu ke kampus yang ini, sudah beli rumah yang di Taeng. Tahun berapa tuh kira-kira? 2021 tuh setiap hari jam 7 sudah harus bawa sarapan ke rumahnya. Iya, sarapannya tuh nasi kuning, palu basah. Ada penjual palu basah pagi-pagi dekat sana. Ada buka. Oke, terus? Jadi, tapi itu hari kan yang pas November tidak sempat, maksudnya kan saya juga di tempat kerja baru Kak. Saya juga tidak tanya dia kalau saya di tempat kerja baru. Terus dia itu bekal dia tidak sempat lihat karena dia sambil nelpon. Saya simpan itu bekal, saya siapkan semua. Saya keluarkan nasinya, lauknya, sayurnya, bukan di tempat bekal. Di piring. Di piring, karena dia tidak mau. Karena begitu memang harusnya. Harus disiapkan. Kayak belum nikah ya waktu itu. Air disiapkan, tudung saji. Jadi dia sisa buka. Kalau misalnya saya tidak ada, dia sisa buka itu tudung saji. Langsung makan. Jadi, tapi itu yang bekalnya saya simpan di wastafel tempat cuci piring. Belum dicuci. Belum dicuci karena kan terlambat Kak. Tidak sempat. Jadi saya tanya, saya pergi dulu ke kantor. Bilang iya. Setelah sampai di kantor jam 9:30 atau jam 9:30 masuk chatnya. Bilang
siapa suruh bawa makanan ini? Saya tidak pernah diajari bapakku minta-minta makanan sama orang. Heran dong Kak, maksudnya Malam kan dirimu yang dibawakan. saya tidak pernah diajari bapakku minta-minta makanan sama orang. Jadi aku bilang tidak ada di maksud dan tujuanku untuk permalukan kok atau kayak bagaimana untuk apa begitu. Maksudnya niat baikku ini bawakan makanan untuk kau juga makan. Tidak ada gitu maksud dan tujuan lainku. Bilang sudah minum kayak tidak ada saja harga diriku sebagai laki-laki. Gitu toh. Jadi kayak heran Kak, tiba-tiba jadi bilang pulang kok ambil ke sekarang ini. Sekarang begitu. Nggak dibalas selama ini apa? Enggak, maksudnya shock juga di situ Kak, karena tiba-tiba dia langsung marah begitu karena memang dia selalu kalau kayak marah begitu langsung dia chat-chat kayak maki-maki. Ya, pulang kok ambil ke sekarang. Jadi saya bilang enggak bisa karena belum jam istirahat. Enggak bisa karena belum jam istirahat. Insya Allah kalau misalkan sudah jam istirahat, saya ke situ ambil. Tapi jeda istirahatnya itu kan 1 jam, baru dari lokasi kerjaku ke rumahnya lumayan jauh Kak, belum lagi perjalanan, kalau macet siang lagi. Belum harus nyebrang di tahun. Iya, belum lagi, belum saya juga makan siang apa. Jadi saya diamkan chatnya dulu ini, karena masalahnya kan maksudnya bisa sempat saya ambil itu bekal toh kalau pulang. Jadi chat dia spam lagi, dan pulang kok ambil kini sekarang. Kunci rumah saya simpan di bawah batu. Dia lagi pergi servis mobil. Dia lagi pergi servis mobil, pulang kok sekarang ambil gitu. Kunci rumah saya simpan di bawah batu. Nggak lama itu saya pulang, pergi ke rumahnya, langsung pergi ke rumahnya sekitar jam 5 sampai saya menunggu di rumahnya, ternyata sudah balik. Sudah pulang ke Sinjai. Sudah balik ke Sinjai. Saya spam chat bilang di mana ki, tapi tidak dibalas. Saya telepon beberapa kali tidak diangkat sampai hampir maghrib. Hampir maghrib mau azan, dia Sherlock lokasi. Ternyata sudah ada di Bajeng. Sudah ada di Bajeng. Dia Sherlock sudah ada di Bajeng. Jadi dia bilang kemana ki? Maksudnya mau ki kemana? Mau pulang? Begitu toh? Saya bilang jam mau lagi hubungnya. Putus di situ. Jam mau lagi hubungnya. Sudah jam mau lagi hubungnya, blok. Sudah. Itu. Jadi putusnya di situ hanya gara-gara bawa makanan ya. Selalu berlanjut dan tiba-tiba akad begitu di bulan akad tanggal 18 Juli ya. 18 Juli. Ya, itu tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan bahwa saya akan menikah, sudah apa dan begini Kak. macam. Kan setelah itu nggak putus, maksudnya blok, saya chat di itu nggak putus tuh. Iya. Putusnya pihak. Iya. Karena kan maksudnya di mana saya lagi chat, kalau ini kan sudah diblok. Jadi saya chat di FB Messenger FB, nggak dibalas. Kan dia jarang main Instagram ya, jadi saya nggak chat di lewat situ. Jadi maksudnya bagaimana caraku supaya bisa tersampaikan ini juga chatku sama dia. Gara-gara kenapa masalah bekal sampai marah. Nggak ada jawaban sampai sampai saya tunggu. Maksudnya saya menunggu, bilang tidak, cara putus itu tidak masuk akal. Maksudnya kenapa begitu tiba-tiba? Maksudnya gara-gara bekal. Jadi saya kayak pergi healing begitu, pergi ke liburan ke Jogja begitu. Sampai saya dengar kabar Maret, kabar dari sepupu di kampung, dia mau nikah. Tiba-tiba menikah ya? Dia mau nikah. Masih di situ kayak kaget Kak. Jadi saya buat WA baru, karena kan dia blokir saya. WA baru, saya chat di situ. Pertama kali lagi chat dia. Bilang betulan itu mau menikah dan lain-lain. Itu ada chatnya Kak, dia bilang gosip itu. Tapi ternyata betulan ya. Gosip itu, kakakku yang menikah lagi, yang keempat kalinya. Terus gosip itu, jadi maksudnya saya tanya sepupu, bilang, oh gosip gitu. Karena kan saya juga agak kurang ini ya, kalau misalkan ada kayak dengar-dengar lagi dari kampung, nggak terlalu percaya gitu. Kalau bukan memang dari mulutnya. Gosip itu, bilang oke. Saya diam di situ. Maksudnya udah berlanjut. Akhirnya nggak lama dari bulan Maret,
dapat kabar yang dia temani nikah. Betulan langsung ini yang aslinya yang ditemani nikah itu sepupu satu kali sendiri. Oke, sepupunya sendiri. Ya, ini sepupunya Akrab dengan dirimu? nggak terlalu akrab bagaimana, cuma sekedar sapa karena berhadapan rumah di Taeng. Oke. Dengan ini si cewek berhadapan rumah di Taeng. Jadi agak shock. Dan sebelum itu yang di Maret itu kan saya sempat lihat, maksudnya pantau juga story-story sepupu-sepupunya apa. Tapi ini yang dia temani nikah, dia hide saya. Oh. Dia hide saya dari Maret itu. Dia hide saya, jadi saya bertanya sepupuku bilang, Dijanji untuk dilamar ya? Sempat? iya, Itu di tahun berapa itu? 2021. Dia didatangin sama orang tuaku, orang tua, ibuku sama tante. Kan sempat saya ke sana. Ke Sijai? Enggak, ke Taeng dulu. Udah lama berselang jam berapa ya? Sekitaran jam 8 saya balik di rumah 10 menit. Ternyata mamaku dengan tanteku ada di belakangku. Dia masuk itu di rumah. Di rumahnya. Di situ dia ditanya, bilang, ini Kan sudah lama pacaran, sampai 12 tahun. Kemana arahnya ya iya, kan? ini mamaku sudah tanya dia, bilang, maksud tujuanmu ini sudah sudah lama pacaran sama anakku, tapi kenapa tidak pernah ada feedbackmu ke ini anakku? Anakku selalu pergi ke sini. Dia bilang kau kalau mau serius, mulai dari sekarang kau berjanji sama saya, kapan kau mau ini datang melamar? Iya, datang melamar. Atau kau memang serius? Kalau tidak tinggalkan. Kalau tidak tinggalkan sekarang. Kalau kau serius, ya harus kau bertanggung jawab, maju. Begitu. Dia bilang, saya mau bertanggung jawab. Saya nikahi asalkan selesai S2. Oke. Oh, dijanji menikah pasca lulus S2. Lulus S2 yang dinikahi bukan kamu, tapi tetangganya. Yang sekaligus sepupunya gitu. Sepupu satu kali. Oke. Terus gimana? Gitu, Kak. Lanjutannya. Terus sampai itu kan tadi, oke, singkat cerita nih sudah banyak hal yang kamu lalui gitu ya. Tribuners ya, kita lihat sendiri yang diposting Ayu Wulandari di Instagramnya, di TikToknya, sampai ada tuh postingan-postingan yang dia spill kalau ternyata dia menagih sang mantan itu uang sebesar 218 juta. Wah, itu apa aja tuh? Kira-kira dari belikan apa, handphone apa, baju, perhiasan, makanan, sampai bertumpuk-tumpuk tuh sampai 218 juta. Itu mungkin lebih kayaknya, Kak. Lebih lagi, di atasnya lagi. Tapi kenapa sampai, ini kan 12 tahun nih, maksudnya sampai Jiru bisa ingat bahwa totalnya bisa sampai 12 juta, atau ada bukti transfer kah? Atau pernah minta uang tunai? Itu kan selalu tunai, Kak. Udah pernah mau ditransferkan? Udah pernah. Saya tahu yang banyak uangnya ini, karena sempat dia kasih lihat, uangku. Oh, jadi sempat dia pamer uangnya, tapi dia pamer, kalau bayar makanan, kabur ke parkiran gitu ya. Parkiran saya tidak mampu bayar, tapi uangnya banyak. Banyak uangnya, Kak. Oke. Saya akui banyak uangnya. Uangnya orang tuanya. Terus dia minta uang bagaimana tuh biasa dia bilang? Apa modusnya? Enggak, Kak. Gini kan, banyak netizen yang bilang dari SMP dapat uang dari mana? Nah, iya. Bilang bohong sama orang tua, gini. Kan itu SMP, kan belum sempat dapat uang. Maksudnya uang dari mana begitu kalau bukan dari orang tua? Uang jajan. SMP kan SMP dia tuh sudah SMP kelas 3, ini laki-laki, SMA kelas 1, beda 1 tahun. Saya pacaran di SMP kelas 3. Kan sempat saya pakai HP BB Gemini. Itu pertama kalinya keluar uang. Maksudnya keluar barang gitu. Keluar barang. BB Gemini warna putih. Terus di awalnya itu pas pacaran, maksudnya nggak ada dulu kayak kata-kata apa ya, maksudnya minta barang-barang gitu, belum ada. Berselang kayak 1 bulanan begitu, saya libur sekolah, dia minta barter HP. Barter ya? Ya, tukar. Bilang, kau pakai dulu ini, saya coba pakai HP-mu, coba BB, bagaimana itu? Tapi saya nggak mau, toh kan saya juga baru beli ini dari orang tua aku juga, uangnya orang tua. Bilang, nggak bisa, karena apa mau aku bilang di mamaku begitu. Sempat dia lihat ini HP, aku bilang mana?
kemana ini, kenapa berubah? Nah, jadi di situ Kak, mungkin mungkin lama dia bujuk saya. Akhirnya Bilang, oh ya pakai nih, tapi kasih nanti tapi kan dia janjinya kembalikan kalau misalkan libur sekolah kembalikan lagi. Tapi ternyata tidak itu dikembalikan. HP nggak kembali sampai hari ini? Tidak ada Kak. Oke, selain HP apa yang biayanya besar yang kamu keluarkan untuk? Itu di makanan sebenarnya Kak. Di makanan. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam? Iya, saya tuh semua. Jadi kayak Pokoknya dalam satu hari itu 200-300 uangku habis. untuk beli dia makanan? Iya. Itu selama dia kuliah di sini dari tahun 2000? Kuliah tahun berapa ya dia? 2014 ya? 2014 sampai 2022 dong berarti ya, dari kuliah S1 sampai S2 setiap hari dibelikan makanan. Sarapannya, makan siangnya, makan malamnya. Belum lagi minuman-minumannya, cemilan-cemilannya. Kalau ke warkop misalnya, ke coffee shop, kalau ke warkop semua. Begini Kak, dia itu kalau kayak ke warkop sama temannya, dia yang bayarkan temannya. Tapi pakai uangnya, tapi dia cerita ke saya. Bilang, sudah lagi keluar ke warkop, saya yang bayarkan karena tidak enak. Minta uangmu dulu untuk besok, nanti uang gantinya ini yang saya bayar. Ya ujung-ujungnya dia bayarkan temennya, tapi mintanya uang lagi ke dirimu. Begitu terus mau turuti sampai putus. Itu kenapa sih sampai diikuti, sampai rela mengeluarkan uang banyak? Kamu kerja kan, itu sampai mengeluarkan uang buat doi itu kenapa? Apa karena percaya bahwa suatu saat nanti bakal jadi suami, atau karena memang dirimu tipe orang yang royal mengeluarkan uang buat mantan atau teman atau gimana? Nggak mungkin saya mau keluarkan uang kalau tidak minta. Oh iya, minta. Iya, minta. Diporot ya asli. Iya, biasanya kan juga saya bagaimana ya Kak, dia nih kalau tidak diturutin maunya, dia diamkan saya. Maksudnya chat pun nggak dibalas. Oke. Jadi kayak, maksudnya kalau jalanin hubungan ini Kak, baru caranya yang seperti itu kayak kita yang diusahakan supaya diturutin maunya. Oke. Jadi kan tadi kalau misalnya dalam per hari Ayu bisa mengeluarkan uang sampai 300.000 untuk beli makanan. Itu setiap hari ya? Iya, itu setiap sudah hari. paten itu setiap hari. Itu. Terus selain itu apalagi nih? Misalnya dalam bentuk apakah jam tangan kah, jaket kah misalnya, atau barang-barang branded lain yang dia minta? Dia itu tidak pernah ada jaket. Jaket tidak pernah ada. Baju pun dibelikan, maksudnya baju dari SMA pun itu masih dia pakai mungkin sekarang. Iya. Jadi minta baju di saya, itu pun baju pertama kali dia suruh beli baju tuh di saya SMP. Yang pas mau masuk ke SMA, dia suruh minta beli di MP. Di Matahari tuh. Dia langsung di toko ya? Langsung di toko, bilang, bisa minta belikan saya baju ini. Tapi kan saya tidak ada uang, jadi otomatis saya tanya mamaku, bilang, mau beli iming-iming, bilang mau beli obat dermatitis yang kulit untuk saya. Jadi harganya kan itu sekitaran 150-an lah, berapa tuh. Jadi saya beli obat itu dermatitis, pakai uang obat dermatitis itu untuk beli baju. Baju kaos. Obatnya tidak ada. Baju tidak ada. Kaos. Belinya baju kaos untuk ini. Dia pakai tuh sampai sekarang waktu S2. Ada bajunya. Masih warna biru, masih dipakai. Selain itu apa lagi nih? Tadi kan kalau kita lihat ya, Tribuners pasti lihat yang di spill itu kayak misalnya sampai ada maaf celana dalam, lucu ya. Sampai celana dalam pun dia tidak mampu beli celana dalam, ada stiker laptop. Real Madrid, kasihan nih fansnya Real Madrid. Terus ada apa sih? Ada banyak sih kayak misalnya kemarin tuh sempat di spill juga kayak wifi, sampai tidak mampu bayar wifi, terus belanja di Shopee juga gitu ya, sampai dibayarkan ya segala macam. Terus obat gemuk juga ya termasuk. Itu kenapa? Maksudnya tuh dengan tingkahnya dia ke kamu gitu ya, maksudnya tidak pernah mungkin memberikan hadiah, tidak pernah, minimal yang paling sederhana ya, sebenarnya kita biasanya kan kalau makan keluar minimal sekali-sekali ditraktir lah ya sama pacar gitu kan. Tidak pernah. Tapi kenapa sampai tetap mau bayarkan wifi-nya, tetap mau bawakan dia makanan setiap hari? Kan wifi-nya itu Kak, dia untuk program tesis yang dia buat. Yang dia buat itu kan harus pakai wifi itu.
Harus 24 jam terus aktif. Karena kalau pakai data kan nggak bisa jalan programnya itu yang dia buat untuk karena tesis. harus kuat iya. internetnya gitu Iya. ya. Jadi dia suruh pasang wifi. Itu kan kalau ngebayar kan bayar dulu tuh. Iya. Ada yang dibayar dulu. Saya yang bayar semua. Dibayar. Jadi dibayar untuk apa sih istilahnya, kayak harus ada yang kita simpan begitu kan. Itu Iya. kita bayar ke pihak ininya, terus tiap bulan juga ada minimal 350 paling Iya. murah kayaknya. Itu berapa bulan itu Ayu bayarkan? Itu dari 2022 sampai Maret pun, karena kan ceritanya sudah 2022 Januari, Februari, saya lupa, pokoknya pas Awal 2022. bulan? Iya, 2022. awal bulan 2000, jadi kurang lebih setahun ya. Iya, kurang lebih setahun. Jadi dalam sebulan itu Ayu Wulandari masih tinggal sama orang tua Iya. kan, tapi sudah membayar biaya-biaya listrik termasuk. Listriknya termasuk kan dipakai token. Oke, per bulan bisa berapa token? Nggak tahu Kak, karena awal-awalnya tuh yang pas masuk rumah itu dia minta selalu dibayarkan beli tokennya itu yang 100, 100, tapi karena kamu bilang cepat habis, karena pakai kulkas juga kan, jadi 50 sampai ke 20.000. Itu baru dalam sebulan biaya token. Pokoknya itu 20.000 tokennya tuh udah sampai 3 hari lah. Kali Kak, berapa? Apa tuh? Banyak Tribuners. Jadi sebenarnya ini kita kalau mau di-spill semua pengeluarannya Wulan untuk sang mantan benar-benar banyak ya. Wajar saja kalau kita lihat di Instagram dia ngamuk ya. Dia marah meminta untuk dia mengembalikan gitu segala kerugiannya. Di total 218 juta ya. Itu pun melebihi sebenarnya, tapi yang dirimu ingat hanya yang 208 itu pun masih ada di sini Kak, tapi aduh, sudah cukup. Tapi itu setelah di-spill semuanya, ada nggak misalnya tiba-tiba dia menghubungi bahwa tenang nanti saya kembalikan atau apa? Dari pihak keluarganya pun sampai sekarang tidak ada chat. Terus bagaimana dengan nasib uang 218 juta ini yang dirimu minta? Nggak tahu ini Kak, itu makanya saya juga mau apa ya, bagaimana caranya kayak pengembalian baik dari jalur hukum Kak, atau bagaimana. Saya sudah proses. Tapi sudah ada pengacara juga Ayu? Iya. Berarti sudah diceritakan juga semua ke pengacara? Semua dari awal. Itu. Terus langkah ke depannya kira-kira mau bagaimana lagi terkait kasus ini? Saya mau dari pihaknya laki-laki, keluarganya, ya, datang baik-baik, minta maaf, karena saya sudah juga datang di rumahmu, baik-baik, minta maaf dan kembalikan semuanya. Kembalikan uangnya 218 juta gitu ya. Tapi gini, itu kan belakangan maksudnya gini, yang berbuat itu kan si cowoknya nih, yang berbuat. Dia yang mengkuras banyak sekali uangnya Wulan gitu ya. Tapi kenapa orang tuanya si cowok juga dilibatkan dalam masalah ini? Apa karena memang mereka terlibat atau seperti apa? Gini Kak, udah mungkin dia tahu anaknya ada hubungan sama saya. Karena kan dari awal waktu mediasi awal ini kan Pak Dusunnya bilang orang tua tidak tahu apa-apa. Tapi yang dijawab langsung sama si laki-lakinya ini bilang, saya sudah tanya semua tapi tidak mau. Berarti yang mana nih yang benar? Artinya memang yang tidak mau maksudnya dia udah orang tua nih. Yang tidak mau melamar atau tidak mau mengembalikan uang ini orang tua? Orang tuanya laki-laki. Tidak mau melamar juga? Iya. Tapi kan kalau misalnya tahu punya hubungan, kenapa tidak dari awal-awal? Iya. Uang banyak keluar. Itu makanya Kak. Disuruh putus gitu. Iya. Ayu Wulandari meminta lu. Itu yang soal mobil Brio itu Kak. Ayu Wulandari Kan awalnya tuh itu mobil H-1 sebelum saya putus, sebelum saya diblok. Malam-malamnya tuh kan dia suruh cari sales mobil. Saya tanya, bilang untuk apa? Bilang sepupuku mau beli mobil. Sepupuku mau beli mobil, bilang masa sepupu mau beli mobil, maksudnya lewat dari kamu? Ya. Lewat dari kamu, bukan sepupu sendiri yang cari. Apa? Makanya dibilang, tidak, karena mungkin saya lama di Makassar, banyak yang saya tahu, dari mungkin minta tolong di saya. Bilang bohong. Kenapa saya bilang bohong? Karena setiap saya jalan sama, dia selalu lihat itu lalu lalang kayak mobil-mobil
Ayla yang mobil-mobil kecil gitu, Brio bilang, enak ya kalau berkeluarga punya mobil, 2 orang sama anak gitu. Maksudnya jadi punya connect anak 2. Oke. Jadi kayak connect ke situ, bilang bohong Wak. Kayaknya kau yang Obsesi mau, gitu ya, mau sekali beli mobil kayaknya Brio. kau yang mau deh. Karena saya juga lihat di HP-nya banyak sekali pamflet-pamflet ini. Terus bagaimana Sebelumnya. dengan mobil itu maksudnya? Terus ada tetangganya, dia bilang, ternyata itu mobil, sebelum dari itu, sepupuku bilang, oh mobil baru Ical, mobil baru Ical. Jadi saya tanya, kan belum dia tahu ini sepupuku bilang saya putus, itu bulan 12, mobil baru Ical. Bukan mobilnya itu, mobilnya sepupunya. Saya masih beranggapan itu memang mobilnya sepupunya. Mobilnya sepupunya. Bilang, tapi kenapa sudah berminggu-minggu di situ, di rumahnya terparkir? Bilang, oh memang mobilnya itu. Tapi maksudnya ini sepupuku dan keluarga belum tahu dan saya putus. Di situ terus ada pas yang nikah itu, yang gosip-gosip nikah itu, ada tetangganya tanya, tetangganya ini dia dapat dari, maksudnya omongan dari orang tuanya, antara bapaknya atau mamanya kah? Mamanya kayaknya, karena dia bilang di chatnya itu bilang, enggak pernah bapakku, berarti mamamu dong yang bilang. Mamanya yang bilang itu bilang, tinggalkan itu wanita, saya belikan kau mobil Brio. Jadi saya maksudnya connect di situ, bilang, oh kenapa kau harus bohong begitu? Putuskan, karena ada mobilnya. Iya gitu itu. Waduh. Oke, jadi karena astaga, jadi ceritanya iming-iming mobil gitu, tapi dari orang tua. Oh itu makanya kenapa kamu men-spill juga foto-foto orang tuanya, karena dianggap juga terlibat gitu. Terus tadi Tribuners kita mungkin juga pernah baca di Instagramnya gitu ya, kan pernah Wulan ini menuliskan bahwa wah jadi wisudawan terbaik, tesis lo asli nggak? Nah itu gimana tuh? Kenapa sampai berani menanyakan hal seperti itu? Apakah memang dirimu tahu bahwa ada sesuatu di balik pengerjaan tesisnya, atau bagaimana sebenarnya, dan apakah buktinya juga kuat? Bagaimana? Iya kak, itu tesisnya yang buat latar belakang kan saya. Oke. Karena awalnya nih kak, Dia kan bukan wisudawan terbaik, berarti dia harusnya mampu dong untuk bisa bikin. Tapi kalau kan presentasinya kan bisa kak, tapi kalau orang lain buat, Oke. yang latar belakang kan saya yang buat. Tapi karena tidak puas dengan latar belakang yang saya buat, disewalah orang. Kenapa sampai terpikir untuk sewa orang? Karena bukan dia sendiri yang mengerjakan. Udah tahu kak, karena sebenarnya di situ saya juga lagi mengerjakan tesis kan, jadi minta tolong pakai jasa orang. Oke, terus pakai jasa orang. Di situ jasa yang 1 orang ini, maksudnya sudah dikerjakan nih kak, tidak puas lagi. Tapi kan uangnya tetap dibayar dong. Iya, itu berapa tuh? Berapa waktu itu? Pokoknya itu hampir 3 juta kak. Oke. Itu khusus untuk proposal saja. Oke. Bukan hasil. Beda lagi program. Hasilnya kan itu dia buat program. Karena dia tesisnya itu soal identifikasi deteksi sampah. Deteksi sampah. Ganti orang. Ganti orang lagi. Sudah dibayar. Oke, terus sudah dibayar. Ganti orang. Orang lain lagi buat. Udah puas. Ganti lagi. Orang itu berapa kali bayar orang? Udah tahu mesti 3 kali, 4 kali kah? Itu dibayarkan terus? Dibayar kak, dibayar. Nggak mungkin diminta kembali, tapi ternyata memang ada kata-katanya itu yang komennya yang diminta kembali uang. Tapi ternyata memang uangku gitu yang diminta kembali. Tapi diambil buat dirinya? Iya. Ditransferkan ulang saat itu? Udah tahu, transfer atau lupa kak. Oke. Astaga, jadi sampai jurnal dan segala macam jurnal juga. Kan yang seharusnya gini kak, kan dia sudah jadi dosen ya. Kan untuk jadi dosen itu otomatis kan sudah ada ijazah. Ijazah, tapi kan ijazahnya ini belum dia ambil. Dan persyaratannya untuk ijazah diambil itu harus upload jurnal Scopus Q3. Oke. Tapi dia belum upload sampai sekarang. Dari mana tuh ijazahnya? Itu yang saya tanyakan. Dari mana ijazahnya ini bisa dapat INEDN? Dari mana? Kita kan juga sempat konfirmasi ya Tribuners ya ke pihak kampusnya di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Waktu itu kita sempat konfirmasi dan itu rektor langsung yang memberikan hak jawab. Itu rektor menyampaikan bahwa sebenarnya itu kan prosesnya itu ketika masa proses penyelesaian studi, dan rektor juga tidak ngecek sampai ke situ apakah tesisnya ini asli atau tidak, gitu sih.
dulu sempat dikonfirmasi soal Oh, itu, artinya mungkin kecuali mungkin konfirmasinya ke pihak kampus yang sebelumnya Iya, itu. sebelumnya. Oke, terus terkait ini artinya memang uang yang dikeluarkan itu bukan hanya sekedar makanan, tapi dalam jumlah besar itu adalah untuk pembuatan tesis ya. Iya, pembuatan Dan tesis. untuk proposal saja itu sampai dibayarkan 3 juta Iya, saat itu, dan itu berkali-kali. Bayangkan Ayu berapa Wulandari uang yang bahkan harus meminta mantannya itu dibayarkan, mengembalikan yang harus semua. dikeluarkan sampai tesisnya itu selesai. Iya. Ya wajar lah sampai 218 juta ya Tribuners. Nah, Wulan, terus setelah itu juga ini terkait kan banyak juga saya lihat netizen yang bertanya ya, ini takut nanti dilaporkan nih pencemaran nama baik karena spill foto orang tua, spill foto si istri. Nah, itu gimana tuh kamu tuh menghadapi yang seperti itu? Kan saya hanya post, tidak ada maksud dan tujuan, tidak ada caption apa-apa, tidak ada maksud dan tujuan. Pokoknya yang just share saja, Tapi kalau misalnya dari pihak sono keberatan? tidak apa-apa. Itu saya tunggu sih. Jadi Supaya kau bicara, speak up. Oke, jadi jadi sebenarnya ini menunggu kabar atau menunggu minimal angkat bicara lah ya. Iya. Kalau misalnya apa yang disampaikan, apa yang ditudingkan, misalnya di sosial media, di Instagram, di TikTok, ataupun yang sudah diberitakan di banyak sekali media-media gitu ya, sampai media nasional pun juga ada. Itu kalau memang mau membantah, silahkan gitu ya. Ya. Muncul ke publik, ceritakan semuanya, bantah kalau emang merasa bahwa yang disampaikan itu tidak benar atau buktikan. Nah, ini Wulan, ini sekarang sudah berjalan kurang lebih 13 hari gitu ya. Iya. Perseteruan, tapi benar-benar kamu masih sendiri gitu loh. Maksud saya dia belum muncul ke permukaan Tidak untuk ada, Kak. membantah atau apa. Kira-kira sampai kapan dirimu akan melakukan ini? Apakah akan terus Ya harus, Kak. membongkar semua aibnya, atau sampai ya udahlah saya capek dan mungkin saatnya polisi yang bergerak atau pengadilan yang bicara? Ya, pokoknya segala macam cara saya tempuh dari jalur hukum, dari saya spill ke Instagram, pokoknya harus dia kembalikan semua. Terus kira-kira Untuk sampainya speak up. sampai dia bicara, Iya. sampai dia minta maaf gitu ya. Jadi mungkin Tribuners juga ada yang bertanya, kenapa sampai dilibatkan orang tuanya? Sementara kan yang saat mereka pacaran kan tidak mungkin minta izin ke orang tuanya bahwa Bu saya mau pacaran sama anak tak, kan tidak kan. Tapi kenapa sampai dilibatkan juga? Itu terjawab bahwa memang orang tuanya terlibat gitu ya. Ada campur tangan orang tua di balik perpisahan ya dua sejoli ini yang akhirnya mereka gagal melangkah ke pelaminan meskipun pacaran dari SMP sampai lulus S2 ya, itu kurang lebih 12 tahun, berarti tahun 2000 berapa tuh, 10 ya, 11-an ya? Iya, 2011-an kayaknya. Oke. Nah yuk, ini kita sudah banyak nih ngobrol-ngobrol, sudah berpanjang lebar. Boleh mungkin apa sih harapan kamu ke depannya atas masalah yang menimpa sekarang? Apa kayaknya juga tidak mengganggu karirmu mungkin karena pikiran juga bakal apa atau seperti apa? Mudah-mudahan dari kasus yang saya alami ini, untuk perempuan-perempuan yang di luar sana, kalau sudah alami, maksudnya untuk stop, berhenti gitu. Jangan sampai kayak seperti saya. Dan untuk pihak dari keluarga laki-laki maupun juga keluarga perempuan, perempuan si istrinya. Ya, si istrinya, saya harap kayak datang bicara baik-baik ke saya, minta maaf, kalau memang mau speak up, silahkan speak up, itu yang saya tunggu, dan kembalikan semuanya. Kembalikan semuanya. Sebenarnya Ayu Wulandari Pertiwi ya, ini sebenarnya tidak terlalu banyak keinginan gitu ya, dia juga tidak menuntut untuk meminta si pihak cowok untuk menikahi dia juga, tapi dia hanya ingin uangnya itu dikembalikan, dalam artian segala kerugian yang selama ini dikeluarkan selama 12 tahun itu dikembalikan gitu ya, karena kan masa kamu suka uangnya tapi tidak suka orangnya kan gitu. Jadi ya semoga ada itikat baik lah ya dari pihak sana untuk minta maaf, dan kita juga sebenarnya berharap dari pihak laki-laki nih, karena kan juga di Tribun sudah banyak sekali pemberitaan soal masalah ini yang kita memang mengambil
apa namanya datanya itu dari postingan-postingan ataupun wawancara langsung dengan Ayu Wulandari gitu kan, tapi belum ada apa istilahnya jawaban atau mungkin bantahan atau mungkin pihak laki-laki juga mau speak up gitu ya. Jadi kita menunggu lah ya semuanya. Siapa tahu tiba-tiba nanti ada DM nih di Instagram Tribun Timur, saya mau speak up dong, saya mau bahas ini bahwa ini. Nah, itulah yang ayo tunggu. Iya, Kak. Oke, ada closing statement ayo. Itu saja sih Kak, soal speak up-nya dari pihak perempuan ataupun laki-laki. Yang saya tunggu juga soal, misalnya simple, datang minta maaf, terus kembalikan semua. Kembalikan semua. Oke, Tribuners, mohon maaf ya kita tidak sempat tadi buka-buka yang di live chat Facebook dan juga YouTube Tribun Timur, tapi mungkin sebentar kita buka-buka, kita baca-baca di situ. Intinya adalah semua orang tidak ingin mengalami hal yang seperti yang Ayu rasakan gitu ya. Kita pasti ingin menjalin hubungan yang baik, yang normal dan segala macam. Atau mungkin kita menikah, tentunya kita ingin melangkah sampai ke jenjang pernikahan, punya anak, punya keluarga dan segala macam. Tapi kan tidak semua mengalami hal itu, dan mungkin adalah Ayu salah satu orang yang mungkin kurang beruntung lah untuk menikmati hal yang seperti itu. Jadi jangan sampai menghina, menganggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah kebodohan atau apa, karena ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh seorang perempuan untuk menuntut haknya kembali gitu ya, dalam artian kembalikan uang 218 juta. Oke, Tribuners, sekian untuk curhatan kita pada sore hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan Ayu Wulandari mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin terlintas, kenapa sih dia seperti itu dan segala macam. Dan tentunya saksikan terus semua yang ditampilkan oleh Tribun Timur, baik melalui YouTube, Facebook, ataupun berita-berita yang kita siarkan baik secara online ataupun cetak Tribun Timur. Demikian saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.